Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Nabila Ramadina dengan NIM 3118177, mahasiswa kelas 4D Farmasi dari Stikes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi analisis pemanis bahan makanan. Baik, sebelum memasuki materi inti, alangkah lebih baiknya kita membahas apa itu pangan. Menurut Badan POM Republik Indonesia tahun 2019, pangan ini merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik dari produk pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan juga air. Baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan maupun minuman bagi konsumsi manusia. Hal ini juga termasuk dari bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan juga bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan dan juga minuman. Istilah yang selanjutnya yaitu ada bahan tambahan pangan atau yang biasa kita singkat sebagai BTP, yaitu bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat ataupun bentuk dari pangan itu sendiri. Hal ini disebutkan oleh Badan POM Republik Indonesia tahun 2019. Dan juga diketahui bahwa bahan tambahan pangan ini merupakan suatu bahan ataupun campuran yang alami dan bukan bagian dari bahan baku pangan. Salah satu contoh dari bahan tambahan pangan ini yaitu terdapat bahan pemanis, bahan pewarna, bahan pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemusat, maupun bahan pengental. Nah, adapun beberapa bahan tambahan makanan yang diizinkan berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, diantaranya yang pertama ada antioksidan, anti kempal, pengatur keasaman, ada pun pemanis buatan, pemutih dan pematang tepung, pengemulsi, pemantap, serta pengental, dan juga ada pengawet. Selain itu juga terdapat pemanis, pewarna alami, pewarna sintetis, penyebab rasa dan aroma, penguat rasa, serta terdapat juga sekuestan. Nah, pada penjelasan kali ini saya akan membahas salah satu dari bahan tambahan pangan yaitu pemanis ataupun sweetener. Pemanis atau sweetener ini merupakan suatu senyawa kimia yang sering digunakan dalam keperluan produk olahan suatu pangan yang dapat menyebabkan rasa manis pada produk pangan yang tidak atau sedikit mempunyai nilai gizi ataupun kalori. Nah, selanjutnya yaitu terdapat jenis pemanis berdasarkan sumbernya. Yang pertama, ada pemanis alami, merupakan suatu pemanis yang terdapat di bahan alam meskipun prosesnya melalui sintesis ataupun fermentasi. Contoh dari pemanis alami ini yaitu gula alam ataupun sukrosa. Contoh dari produk pasaran pemanis alami ini salah satunya terdapat gula pasir dan juga gula batu. Nah, yang kedua yaitu ada pemanis buatan ataupun sintesis, merupakan suatu pemanis yang diproses secara kimiawi dan senyawa tersebut tidak terdapat di alam. Nah, pemanis buatan ini sering sekali ditambahkan ke dalam suatu pangan, baik dalam makanan maupun dalam minuman. Contoh dari pemanis buatan ini yaitu yang pertama ada sakarin, niotan, aspartame, dan juga asam siklomat. Adapun manfaat dari pemanis buatan atau sintesis yang pertama yaitu dapat menurunkan biaya produksi. Hal ini dikarenakan pemanis sintesis memiliki tingkat kemanisan yang lebih tinggi. Yang kedua itu untuk orang dengan diet khusus atau penderita obesitas karena dapat mempengaruhi atau menambahkan suatu energi. Nah, yang ketiga yaitu untuk penderita diabetes. Hal ini dikarenakan pada pemanis buatan ini tidak meningkatkan atau menyebabkan tingginya kadar gula darah. Nah, kemudian yang keempat yaitu dapat menghindari kerusakan gigi. Hal ini dikarenakan pemanis sintetis digunakan dalam jumlah yang sedikit untuk mendapatkan rasa manis yang kuat, misalnya dalam pembuatan permen. Berikut merupakan tingkat kemanisan dari beberapa pemanis sintetis. Hal ini dikarenakan ternyata diketahui bahwa tingkat kemanisan dari pemanis buatan atau pemanis sintetis ini ternyata berbeda-beda jika dibandingkan dengan pemanis sukrosa. Berikutnya itu beberapa pemanis sintetis yang sudah diizinkan penggunaannya di dalam Indonesia. Salah satunya itu ada sakarin, siklomat, dan juga sorbitol. Nah, penggunaan pemanis sintetis ini sebagai bahan tambahan makanan harus mempertimbangkan batas maksimum penggunaan atau yang biasa disingkat sebagai BMP serta nilai acceptable daily intake, yaitu jumlah maksimal pemanis sintetis 3 mg per kilogram berat badannya dan dapat dikonsumsi setiap hari selama hidup tanpa efek yang merugikan kesehatan. Materi yang selanjutnya yaitu beberapa contoh pemanis serta cara analisisnya. Pemanis yang pertama yaitu sakarin yang memiliki rumus kimia C7H5NO3. Adapun beberapa sifat umum sakarin, yang pertama yaitu dalam pemuriannya berbentuk serbuk habur, kristal putih, dan juga tidak berbau, serta memiliki kelarutan dan stabilitas yang cukup tinggi. Nah, sakarin ini juga memiliki nilai konsumsi harian yang diperbolehkan oleh FAO yaitu 0 sampai 5 mg per kilogram berat badan perharinya. Selain itu, sakarin juga tersedia dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu ada sakarin asam, sakarin kalsium, dan juga natrium sakarin. Nah, sakarin ini merupakan suatu pemanis yang paling awal yang terdapat di pasaran.
Untuk metode analisis sakarin dapat melakukan dengan cara yang pertama, yaitu analisis kualitatifnya. Nah, kita dapat mengasamkan sampel menggunakan asam klorida yang kemudian nantinya kita ekstraksi menggunakan 25 ml. Nah, kemudian eter tersebut nantinya kita uapkan dan kita tambahkan H2SO4 sebanyak 100 tetes, juga resorcinol sebanyak 40 mg. Lalu hasil larutan tersebut nantinya kita panaskan dengan api yang kecil secara perlahan hingga berubah warna menjadi hijau lumut. Nah, nantinya larutan tersebut kita dinginkan dan ditambah dengan aquades sebanyak 10 ml serta larutan NaOH 10% yang berlebih. Nah, bila berbentuk warna hijau fluorescens, berarti hal tersebut menandakan bahwa sampel mengandung atau positif sakarin. Nah, untuk cara yang kedua yaitu ada analisis kuantitatifnya. Kita dapat melakukannya uji dengan spektrofotometri UV vis. Hal yang pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan menimbang 50 gram sampel dan ditambahkan 30 ml air serta 5 ml asam sulfat 10%. Nah, kemudian ekstraksi campuran dengan 100 ml diacetyl glikosol selama 3 menit. Nah, ekstraksi lapisan atas 2 kali dengan Na hidrokarbonat 1%. Kemudian asamkan lagi lapisan air dengan asam klorida 10% yang kemudian diekstraksi kembali dengan 30 ml diacetyl. Nah, setelah itu ekstrak eter dicuci dengan 10 ml air yang kemudian nantinya diuapkan pada temperatur 40 derajat Celcius. Nah, cara selanjutnya itu dengan memasukkan residu sakarin ke dalam tabung reaksi yang berisi 5 ml metanol sebanyak 5% dan juga 1 ml CO2 asetat dan ditambahkan 1 ml fenoldiacetyl dan 3 ml etanol. Kemudian diletakkan tabung reaksi ke dalam martabak dan pada suhu 65 sampai 70 derajat Celcius sambil dilakukan pengosongan selama 50 menit. Nah, setelah itu dinginkan pada temperatur kamar atau suhu kamar dan larutan sampel dimasukkan ke dalam 50 ml labu ekstraksi yang kemudian ditambahkan 2 ml etanol 99% dan 5 ml silen dan keringkan dengan natrium anhidrat. Nah, cara terakhir yaitu dengan pengukuran absorban yang dilakukan pada panjang gelombang 510 nanometer dengan lebar selnya yaitu 10 mm dan larutan standar ini dibuat dengan cara membuat larutan sari yang mengandung sakarin antara 0,1 sampai 0,2 mg. Nantinya dari kurva standar dapat dilihat absorban terhadap larutan standar yang akan didapat dari kadar analitik. Untuk pemanis yang kedua yaitu ada aspartam atau dengan rumus kimia C14H18N2O5 dengan beberapa sifat umum aspartam yaitu pemberiannya berbentuk serbuk kristal putih dan juga tidak berbau, sedikit larut dalam air dan relatif lebih stabil dalam bentuk kering serta akan mengalami degradasi dalam bentuk larutan. Nah, kemudian adapun tingkat kemanisannya yang cenderung tinggi sehingga dapat digunakan dengan jumlah yang sedikit saja. Nah, aspartam ini juga biasa digunakan pada aneka makanan dan juga minuman sebagai pemanis dengan rendah kalori. Untuk metode analisis aspartam ini, yang analisis kualitatifnya dapat dilakukan dengan uji KLT atau kromatografi lapis tipis. Hal yang pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan preparasi sampel. Kemudian fase diam yang digunakan merupakan silika gel 60GF 254 dan fase gerak yang digunakan yaitu N-butanol, asam asetat spesial dan airnya dengan berbanding 2:1:1. Kemudian sampel ini nantinya akan ditotolkan pada silika dan nodanya dapat dilihat di bawah sinar UV pada panjang gelombang 254 nanometer. Nah, jika adanya warna coklat itu menunjukkan terdapatnya aspartam dengan RF dengan nilai 0,43. Kemudian untuk analisis kuantitatifnya dapat dilakukan menggunakan uji dengan KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi dengan mempersiapkan sampel, kemudian fase gerak yang digunakannya air asetonitrile dengan banding 80:20 serta kolom yang digunakannya itu C18 dengan dimensi 250 dikali 4,6 mm. Kemudian laju airnya itu sebesar 1,0 ml per menit dan detektornya merupakan ultraviolet dengan panjang gelombang 220 nanometer. Kemudian sampelnya nantinya disaring dengan filter 0,45 dan kemudian diinjeksikan ke dalam kromatografi cair kinerja tinggi. Pemanis yang berikutnya yaitu ada kalium acesulfan dengan rumus kimia C4H4KNO4S. Nah, beberapa sifat umum dari kalium acesulfan ini yang pertama pada pemberiannya berbentuk kristal berwarna putih dan juga tidak berbau. Dan diketahui bahwa acesulfan kalium ini memiliki kelarutan dalam air yang sangat baik serta dapat stabil pada suhu masak dan pemanggangan. Jadi diketahui bahwa kalium acesulfan ini relatif lebih stabil dibandingkan dengan jenis pemanis lainnya yang memiliki tingkat kemanisan 200 kali lebih dari sukrosa.
Nah, untuk metode analisis kalium antisulfan ini dapat dilakukan dengan uji KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi. Nah, yang pertama yang dapat dilakukan itu dengan preparasi sampel. Kemudian fase diam yang digunakan yaitu ada column waters Atlantis dengan C18, panjangnya 150 mm dengan diameter internalnya 3,6 mm. Untuk fase gerak yang digunakan yaitu ada campuran 25 mm dapar fosfat pada pH 3,5 dengan etanol 20%. Kemudian laju airnya 1 mili per menit dan dideteksi menggunakan detektor UV atau ultraviolet pada panjang gelombang 210 nanometer. Nah, nantinya waktu operasionalnya selama 10 menit pada suhu 30 derajat Celcius. Contoh pemanis yang selanjutnya yaitu ada siklamat dengan rumus kimia C6H12NNaO3S. Dengan beberapa sifat umum siklamat, yaitu yang pertama pemberiannya berbentuk kristal putih dan juga tidak berbau. Nah, siklamat ini mudah larut dalam air maupun etanol. Siklamat juga stabil pada kisaran pH dan suhu yang luas. Nah, siklamat juga telah diperbolehkan untuk digunakan di beberapa negara, namun masih dilarang pada negara Amerika. Hal ini dikarenakan dugaan toksisitasnya. Nah, siklamat juga banyak digunakan pada produk minuman ringan karena siklamat ini tidak menimbulkan aftertaste. Metode analisis siklamat ini pada uji kualitatifnya dapat dilakukan dengan uji pengendapan. Yang pertama yaitu dengan preparasi sampel. Kemudian memasukkan sampel sebanyak 10 ml dan aquades sebanyak 20 ml ke dalam Erlenmeyer sambil disaring. Nah, langkah selanjutnya yaitu dengan diasamkan menggunakan asam klorida dan ditambahkan BaCl2 sebanyak 1 ml. Kemudian larutannya ditambah dengan NO2 sebanyak 1 ml yang kemudian larutan tersebut dipanaskan. Nah, jika terdapat atau timbulnya endapan putih, maka di dalam sampel tersebut terkandung siklamat. Nah, sedangkan untuk uji kuantitatifnya dapat dilakukan menggunakan uji dengan titrasi nitrometri. Nah, yang pertama yang dapat dilakukan yaitu ada preparasi sampel, kemudian masukkan bahan sampel sebanyak 10 ml dan tambahkan aquades serta asam klorida pekat ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambah lagi 5 tetes indikator thiopilin 00 dan 3 tetes metal biru. Kemudian baru deh ditriktasi dengan baku NaNO2 0,1 molar. Kemudian nantinya dicatat volume hasil filtrasi. Selanjutnya yaitu sorbitol dengan rumus kimianya C6H14O6 dan terdapat beberapa sifat umum yang dimiliki sorbitol. Yang pertama, untuk pemberiannya berbentuk kristal berwarna putih dengan rasa yang manis. Kemudian sorbitol ini ternyata juga termasuk ke dalam golongan berat sehingga dapat aman digunakan untuk dikonsumsi oleh manusia dan tidak menyebabkan karies pada gigi. Juga diketahui bahwa sorbitol ini memiliki tingkat kemanisan yang relatif sama dengan 0,5 sampai 0,7 kali tingkat kemanisan sekota. Nah, sorbitol ini memiliki manfaat sebagai pengganti gula pada penderita diabetes mellitus atau seseorang yang memang sedang diet. Metode analisis sorbitol atau identifikasi sorbitol dapat dilakukan dengan cara pertama, menyiapkan sampel sebanyak 40 ml. Kemudian, tambahkan metanol P sebanyak 7 ml, benzaldehida P 1 ml, dan asam klorida P sebanyak 1 ml juga. Kemudian, larutan tersebut dikocok dalam pengocok mekanik hingga terbentuk hablur dan saring menggunakan penghisapan. Kemudian, larutan hablur dengan 20 ml air mendidih yang sudah mengandung 1 gram natrium bikarbonat. Hal ini dilakukan pada saat larutan masih panas. Kemudian, larutan tersebut didinginkan filtrat yang didapatnya dan disaring dengan penghisapan lagi. Yang terakhir yaitu cuci dengan 5 ml campuran air dan metanol dengan volume atau jumlah volume yang sama. Dan langkah selanjutnya itu keringkan di udara, suhu lebur hablurnya antara 174 derajat Celcius dan juga 179 derajat Celcius. Alhamdulillahirrabbilalamin, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.